Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, khusus sahabat Al-Quran dimanapun kalian berada. Semoga Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan kepada antum semua dalam berinteraksi dengan kalamnya. Baik, perkenalkan, nama saya Zulfitri, mahasiswa semester 6 dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Multazam Kuningan. Insya Allah di sini saya akan menganalisa mimpi saya ke depan dengan menggunakan analisa SWOT untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan memaparkan toko sembako atau itu akan menjadi mimpi saya ke depan dan semoga terwujud. Baik teman-teman, yang pertama, keunggulan toko yang akan saya bangun. Yang pertama, menyediakan tempat yang nyaman. Nah, tempat yang nyaman di sini atau yang dimaksud adalah parkiran dan tempat terjadinya transaksi antara konsumen dan karyawan saya. Di tempat parkir, saya akan menyediakan tempat parkir yang nyaman dan luas agar konsumen tenang dan mudah ketika mengeluarkan atau menyimpan motor di tempat parkir toko sembako saya. Dan yang kedua itu tempat yang nyaman di terjadinya transaksi antara konsumen dan pembeli. Di situ juga saya akan memberikan tempat yang nyaman, tidak sempit agar para konsumen betah meskipun transaksi jual belinya harus mengantri lama. Yang kedua, stok barang yang mudah didapat. Seperti kita tahu, sembako itu adalah 9 bahan pokok yang pasti semua barang-barangnya dibutuhkan oleh kita semua sebagai makhluk hidup atau makhluk sosial. Maka wajar jikalau sembako itu menjadi bahan yang mudah didapat, terutama beras dan telur, yang dimana kedua bahan itu menjadi bahan pokok yang sering dimakan oleh manusia. Yang ketiga, tidak mengenal musim. Nah, seperti kita tahu bahwa sembako itu juga tidak mengenal musim. Beda halnya dengan barang-barang lain seperti buah-buahan, buah mangga, durian dan sejenisnya. Itu mengenal musim. Mungkin bulan sekarang atau 2 bulan sekarang ada, namun 10 bulan ke depan maka bahwa itu tidak ada lagi. Namun sembako itu tetap stabil, selalu ada dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keempat, pelayanan terbaik dari karyawan. Pelayanan ini sudah saya singgung dalam poin pertama tadi, bahwa karyawan yang saya miliki harus profesional dalam melayani konsumen. Profesional yang pertama harus mengutamakan konsumen yang datang duluan, atau yang kedua mengutamakan karyawan yang urgen. Urgen di sini baik. Yang pertama, salah satunya adalah membeli barangnya cuma sedikit dan mudah, seperti beli air doang. Nah, maka karyawan harus mengutamakan orang ini. Yang kedua, mendahulukan orang yang datang dahuluan. Nah, ini juga termasuk profesional dalam melayani. Terus, yang kelima ini lebih ke ikhtiar untuk berdakwah meskipun dalam berbisnis. Karena dakwah sekarang itu dibutuhkan bukan hanya di mimbar-mimbar, namun dibutuhkan juga orang-orang yang berdakwah di bisnis, di pertanian, peternakan dan sebagainya. Maka di sini saya di dalam bidang bisnis akan berikhtiar untuk berdakwah juga dengan menggunakan yang pertama 10 menit sebelum azan, maka karyawan laki-laki harus berhenti untuk mempersiapkan diri atau bersih-bersih supaya tidak ketinggalan sholat 5 waktu di masjid. Yang kedua, yaitu dakwah yang akan dirancang. Seperti kita tahu bahwa mal-mal besar atau toko-toko besar itu suka melantunkan musik-musik dalam speaker tokonya. Maka di toko saya akan berikhtiar untuk berdakwah menggunakan ceramah atau murotal, minimal murotal, agar masyarakat khususnya umat Islam
terbiasa untuk mendengarkan kalamnya atau mendengarkan ceramah. Meskipun jikalau ceramah itu hanya satu hadis yang dibahas dalam satu hari itu, namun kita yakini bahwa berapa orang yang akan mendapatkan manfaat dari mendengarkan ceramah saat berbelanja tersebut. Maka itu ikhtiar kami untuk berdakwah melalui bisnis. Semoga terlaksanakan dan menjadi pembelajaran buat kita semua. Dakwah yang ketiga adalah atau keunggulan di dalam bisnis ini melalui dakwah yang ketiga adalah pengetesan tiap minggu. Nah, pengetesan di sini saya akan mengutamakan atau menargetkan anak-anak yang dibawa oleh para pelanggan. Contoh, misal ibu-ibu tuh membawa anaknya. Nah, maka anaknya yang kita jadikan target. Maksud target di sini, jikalau anak itu atau anak yang si ibu bawa hafal surat yang kita tanyakan, maka kita akan mengasih hadiah baik es krim, permen ataupun uang. Nah, tiap minggunya kita akan target. Misal si A datang minggu pertama, kita tes surat. Nah, kita tes lah. Contoh surat Anas. Nah, berhasil. Maka di minggu kedua kita beri targetkan untuk minggu kedua harus hafal surat Al-Falaq. Jikalau hafal, maka kita kasih hadiah. Minggu ketiga terus. Dan target saya di toko saya akan mencetak para konsumen dengan yang membawa anak. Kita akan cetak menjadi penghafal Quran minimal juz 30 dengan sistem yang kita canangkan seperti tadi yang saya jelaskan. Itulah keunggulan dari toko yang kita canangkan. Baik, yang kedua itu kelemahan. Kelemahan yang mungkin kita prediksi adalah harga bahan sembako yang tidak stabil. Nah, salah satu adalah barang sembako yang tidak stabil adalah telur. Di mana telur itu setiap harinya itu tidak stabil. Kadang naik 200, kadang naik 100, atau turun. Nah, makanya di sini kelemahan di toko sembako adalah salah satunya adalah harga yang tidak stabil. Kedua, rawan bangkrut. Nah, kenapa di kedua ini toko sembako tuh bisa mengalami bangkrut? Karena bangkrutnya sebuah toko sembako itu disebabkan oleh banyaknya hutang dari para konsumen. Nah, di sini kita meminimalisir supaya kalau bisa tuh konsumen itu tidak ada yang menghutang agar bisnis kita tetap jalan ke depannya. Ataupun jika memang harus urgent atau konsumen itu tidak mempunyai uang, maka kita kasih hutang sekali. Jika suatu hari dia meminta hutang lagi, maka kita tidak beri sebelum hutang yang pertama itu selesai. Baik, yang ketiga, sulit mendapatkan pelanggan. Nah, kenapa sulit mendapatkan pelanggan menjadikan salah satu kelemahan dalam toko sembako? Nah, karena poin yang ketiga ini khususnya itu buat para pendiri toko sembako yang awal. Karena pendiri toko sembako yang awal itu biasanya sulit untuk mencari pelanggan. Karena mungkin tokonya belum terkenal, barang-barangnya belum tahu harganya. Nah, salah satu kelemahan di toko sembako yang ketiga adalah sulitnya mendapatkan pelanggan pada awal-awal berbisnis. Terus pindah ke poin ketiga, yaitu peluang. Peluang dalam toko sembako yang insya Allah saya dirikan yaitu pemesanan bisa melalui online. Nah, pemesanan bisa melalui online ini yang dimaksud adalah untuk mitra. Jikalau mitra itu membeli barang yang banyak, misalnya 20 barang, 30 barang, dan barang yang dibeli itu banyak, maka kita menyediakan pemesanan online. Contoh, Usman membeli barang, Zul beli barang sekian ya, gula sekian, minyak sekian, ini sekian ya. Nanti saya ambil 2 jam ke depannya. Nah, di situ manfaatnya atau peluang yang kita akan buka di toko yang kita dirikan. Yang kedua, pasarannya luas. Nah, sembako itu pasarannya sangat luas. Bukan hanya di desa atau di tempat itu, namun bisa keluar desa. Dan kalau kita bisa memanajenya itu, meskipun 1-2 desa itu sudah maksimal
hasilnya sangat memuaskan. Jikalau dua desa itu benar-benar semua masyarakatnya belanja ke toko kita, maka pemasarannya emang sangat luas untuk toko sembako. Terus yang kedua, penghasilan yang stabil. Nah, meskipun kita tahu bahwa toko sembako itu banyak yang belanjanya, terus banyak yang ini, tapi toko sembako itu stabil, gak melesat kayak bisnis-bisnis lain seperti apalah contohnya bisnis yang sangat melesat atau bisnis-bisnis yang standar yang sedikit-sedikit. Nah, bisnis sembako ini termasuk salah satu bisnis yang stabil penghasilannya. Oke, lanjut ke poin yang keempat. Poin keempat ini adalah ancaman. Ancaman di toko sembako adalah satunya, poin pertama, banyak toko-toko yang sudah berdiri sebelum berdirinya toko kita. Nah, maka di sini kita sebagai toko pemula harus mengedepankan profesional. Jangan melecehkan atau menjelekkan toko-toko yang sudah berdiri atau toko-toko yang mungkin udah maju duluan. Namun kita di sini tetap harus profesional karena persaingan di dunia apapun itu wajar. Namun kita harus mengedepankan keprofesionalan. Terus yang kedua, barang yang tidak laku. Barang yang tidak laku ini mungkin disebabkan karena kita kurang perhatian atas kebutuhan konsumen. Padahal konsumen tidak membutuhkan, namun kita menyetok barang itu banyak atau bahkan sampai membelinya. Terus yang kedua, barang kadaluarsa. Barang yang kadaluarsa ini mungkin lebih ke kayak roti dan sebagainya. Bukan roti, apa namanya? Mie dan sebagainya. Maka barang-barang yang bisa kadaluarsa itu kita bisa minimalisir untuk membelinya secukupnya agar tidak terjadi kadaluarsa untuk ke jenjang selanjutnya. Oke, mungkin sekian analisa atau pemaparan yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi menjadi kenyataan dan bisa menjadi ibroh buat kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.